Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 236, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Keesokan hari, Rahman bertanya kepada Rian tentang mobil apa yang ia sukai. Rian menyukai off-road, Rahman langsung membelikannya Mercedes G350. Meskipun tidak langsung berkata bahwa mobil ini harus dikembalikan oleh Rian, namun di dalam hati Rahman ia sudah berpikir bahwa mobil ini bisa digunakan oleh Rian. Rian juga tidak bertanya, namun saat pertama kali mengendarai mobil ini, hatinya merasa bersemangat. Ia mengantar Agnes ke sekolah, ia telah melanggar peraturan selama 2 kali. Agnes juga menyukai Big G. Malam hari, saat dirinya telah pulang, ia tak disangka mengatakan bahwa dirinya tidak suka menaiki mobil Steinway milik Rahman. Pekerjaan Rian juga terasa sangat membosankan. Selain pekerjaan untuk mengantar jemput Agnes, ia juga harus tinggal di dekat taman kanak-kanak tempat Agnes bersekolah. Ia telah melakukannya sebanyak 55 kali, membuatnya harus menemani Agnes bermain, asalkan tidak tinggal terlalu jauh dengan sekolah tempat Agnes belajar. Beberapa hari selanjutnya, meskipun tidak ada sesuatu yang terjadi terhadap Agnes dan Luna, namun Rahman masih tidak berani ceroboh. Dalam beberapa hari, ia secara khusus meminta orang untuk mengundang beberapa tentara bayaran untuknya dari Timur Tengah. Tentara bayaran yang telah datang melamar ada 24 orang secara total, namun ia langsung menilainya sendiri, dan hasilnya hanya ada 4 orang yang lolos. 4 tentara ini memiliki gaji 80 juta dalam sebulan, tugas mereka adalah untuk menjaga dan melindungi Luna. Untuk menerima gaji bulanan sebesar 80 juta, mereka diwajibkan untuk menandatangani kontrak terlebih dahulu. Di dalam kontrak tersebut terdapat sesuatu yang sangat penting, yaitu dalam situasi apapun mereka harus melindungi Luna. Meskipun mereka harus mati, mereka juga harus melindunginya. Pekerjaan sebagai pengawal tidak terlalu baik, bisa dibilang bahwa uang yang diperoleh oleh pengawal adalah uang hasil kerja keras dengan imbalan nyawa mereka. Namun, dibandingkan dengan pekerjaan mereka di ketentaraan, kehidupan mereka akan lebih aman dan gaji mereka juga lebih tinggi. Biasanya, jika tidak ada jalan alternatif, atau jika tidak ada cara, orang yang memiliki kemampuan juga tidak akan menjadi tentara bayaran itu. Kecuali jika militer dilahirkan untuk suka bertarung di medan perang. Namun, banyak orang setelah membuat nama di medan perang, selama ada orang kaya yang memperkerjakan mereka, kebanyakan dari mereka bersedia untuk kembali sebagai pengawal yang sebenarnya. Meskipun menjadi seorang pengawal juga mengancam jiwa, namun jika dibandingkan dengan peperangan, itu bisa dikatakan lebih aman. Tersisa 20 orang, Rahman menyediakan posisi yang tinggi yang sama dengan senior bagi mereka, yaitu gaji bulanan mulai dari 20 juta hingga 30 juta, dan pergi bekerja di perusahaan bintang 8. Meskipun tentara bayaran ini memiliki keterampilan yang baik, namun gaji bulanan mereka dari 20 juta hingga 30 juta tidak bisa dikatakan rendah, itu jauh lebih banyak dibandingkan mereka menjadi tentara. Jadi mereka tidak keberatan dengan permintaan Rahman, dan mereka sangat senang telah menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan bintang 8. Rahman berencana untuk merekrut lebih dari 100 sekelompok tentara bayaran ketika perusahaan secara resmi memulai bisnisnya. Karena ini adalah perusahaan teknologi, dan pasti banyak produk teknologi yang canggih, tentu saja, lebih banyak personel keamanan yang diperlukan untuk melindunginya. Namun, semua ini adalah kata-kata terakhir. Masih ada setidaknya setengah tahun sebelum perusahaan teknologi digunakan, jadi ini tidak mendesak. Hal yang sangat ia ingin kerjakan adalah mencari tahu di mana keberadaan Tuan Gusti. Jika ia tidak menemukan Tuan Gusti, ia selamanya tidak akan tahu di mana bibinya, alias Melanie.
tidak akan tahu apa yang sedang dilakukan oleh Melanie. Namun, Melanie memaksa ayahnya untuk meninggalkan kota Jingrang, dan bahkan membubarkan seluruh keluarga Wijaya. Setelah dia menemukannya, pasti ia tidak akan dengan mudah membiarkannya pergi. Rahman Wijaya tidak perlu mengkhawatirkan dirinya, ia hanya mengkhawatirkan jika Melanie melakukan sesuatu terhadap Luna atau Agnes. Bahkan Melanie mungkin juga akan melakukan sesuatu terhadap Bintang 8. Berharap agar ia tidak tahu bahwa akulah yang membuka perusahaan Bintang 8. Rahman berpikir dalam hatinya. Dalam 5 hari, Rahman Wijaya mempersiapkan untuk berpindah. Pada hari ini, Luna memberitahunya bahwa ibu angkatnya akan berpindah rumah. Pada keesokan harinya, ia juga meminta mereka untuk pergi berpesta atas perpindahan rumah yang ia lakukan. Kondisi kesehatan Luna saat masih kecil sangat buruk. Rina datang dari desa, dan ia telah mempercayai kebiasaan orang desa, dan ia juga membawa Luna untuk berkenalan dengan ibu angkatnya. Hubungan kedua keluarga itu sangat baik. Kakak laki-laki angkatnya menyukainya, namun setelah ia memilih Rahman, hubungan kedua keluarga tersebut berubah dan jarang untuk berkomunikasi. Dengar-dengar setelah Hendra kembali dari belajar di luar negeri, ia bekerja di sebuah perusahaan investasi asing. Gajinya sangat tinggi, baru saja bekerja selama beberapa tahun, dirinya mampu membeli rumah baru. Luna berbicara dengan tidak sengaja. Hendra adalah kakak angkatnya, dan juga laki-laki yang pernah menyukainya, bahkan ibunya pernah memintanya agar tidak bersama dengan Rahman, ia ingin menyuruhnya menikahi Hendra. Rahman menganggukkan kepalanya, tentu saja Hendra memiliki bayangan, mereka semua adalah murid dari Universitas Kota Yuzoda, namun Hendra adalah senior mereka. Saat mereka masih menjadi mahasiswa baru, Hendra telah menjadi mahasiswa akhir yang akan lulus. Pada saat mereka menjadi mahasiswa semester 4, Hendra telah pergi untuk belajar di Eropa. Pada awalnya, Hendra adalah seorang murid yang berprestasi, dan lagi, ia juga pergi belajar ke luar negeri. Keberhasilan ini sangatlah normal. Keesokan harinya, Rahman sekeluarga pergi ke rumah Hendra untuk merayakan perpindahan rumahnya. Rumah baru keluarga Hendra dibeli di sebuah komunitas kelas atas di distrik, dengan luas tanah 16,1 meter persegi jika digabung antara lantai 1 dan 2. Dan jika hanya menghitung luas lapisan bawahnya telah mencapai 100 meter persegi. Menurut penerima gaji, jika ia mampu membeli rumah sebagus ini sudah terbilang lebih dari cukup. Ketika Rahman dan yang lainnya telah tiba, telah banyak kerabat dari keluarga Hendra yang telah tiba. Elias kepala keluarga Bayu melihat Ruben dan sekeluarga datang, ia meninggalkan sekelompok kerabat dan menyapa mereka. "Ah, Ruben, kalian terlambat, aku sudah selesai membawa mereka berkeliling, kalau tidak kalian pergi melihat-lihat sendiri. Rumahku kecil, tidak ada yang bisa dilakukan di rumah." Elias tertawa, perkataannya penuh dengan kepura-puraan. Rumah ini hampir menyusul villa orang lain, ini dibuat untuk memamerkan kepada mereka. Ruben dan Rina terasa aneh. Mereka tentu saja mengerti bahwa Elias sedang berusaha pamer kepadanya, tersenyum dan berkata, "Elias, kamu sekarang bisa dibilang sedang penuh dengan berkah, kehidupanmu benar-benar membuat orang terkesima." Sebenarnya Rahman sudah tidak memiliki perkataan yang akan dikatakan kepada Ruben, dengan memiliki gaji bulanan miliaran, dan juga ada 5 asuransi. Ia juga memiliki wewenang, jika ia tidak ingin pergi bekerja, ia tidak usah pergi bekerja, dan juga ada mobil khusus untuk mengantar dan menjemputnya. Semua orang yang ada di sana merasa iri padanya. Hanya Ruben yang selalu bersikap rendah hati, ia tidak akan memamerkan hartanya di depan orang lain terutama teman-temannya. Namun sebenarnya, Rina merasa sedikit kurang puas di dalam hatinya. Karena Rahman sangat kaya raya, malah membiarkan mereka untuk tinggal di rumah kuno yang memiliki 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Waktu itu, ia berada di kota Citra untuk mengunjungi rumah baru kakaknya. Ia tidak bisa menahan untuk bertanya kepada Luna kapan mereka akan pindah rumah.
Luna dan Rahman telah memutuskan pindah rumah dalam waktu 4 hari, namun belum memberitahu Rina dan Ruben mengenai hal ini. Sedangkan dalam beberapa hari ini, Lisa dan Nita mengabdikan diri pada pekerjaan baru. Jika mereka melupakan masalah ini, mereka juga tidak akan memberitahu kepada Rina. Jadi Rina tidak tahu Rahman pindah ke distrik perumahan Banjarmasin. Hei, sebenarnya aku juga ingin bersama dengan Hendra untuk menikmati berkah. Beberapa waktu yang lalu, Hendra telah memberikanku mobil baru, dan juga menguras banyak uangnya. Elias berkata sambil memandang Rahman dan Luna yang berada di sebelahnya. Ruben, kamu sekarang pasti sedang merasa menyesalkan. Waktu itu, aku menyuruhmu untuk menikahkan Luna kepada Hendra, namun kamu tidak melakukannya. Sekarang kamu menikahkan Luna dengan sampah ini, yang hanya sebagai cleaning service. Orang tua yang sudah berumur puluhan tahun, namun masih mengolok-olok junior, tidak disangka bahwa Elias orang yang suka bersenang di atas penderitaan orang lain. Bersambung.